Nah, Vivo Bites ini itu cookies pelengkap. Dia itu dibuat dari tepung tulang ikan, di mana itu tinggi protein, fosfor, sama kalsium. Nah, yang di situ itu bisa ngebantu anak-anak balita untuk mencegah stunting. Kami dapat dari Afrika, dari Timur Tengah dari juga ada. iya, dari Iran, Irak, banyak pokoknya dari semua. Alhamdulillah mereka semua suka cookiesnya. Oh, yang paling seru sih Proses pembuatan sih, Kak. proses Itu apa pembuatan tuh yang paling seru dari proses pembuatannya? tulang ikannya sih Kak. Soalnya kan kayak yang tadi saya bilang ada yang digoreng, Oke, itu direbus, komunikasi tadi ya kan. dan Tebak siapa yang goreng? Pasti Anda. Ih, kok digoreng guys? Ada itu juga rupanya ya. Ampun, maafkan saya. Maafkan saya. Kalau tugasnya Fadil, Di bagian ada bawa bahan, bawa bahan lah bawa diri. Bawa lagi. bawa semangat di grup. Oh iya, ini yang paling semangat. Yang paling fun sih Kak, yang paling Paling lucu, fun. yang suka ngelawak di grup sih. Kenapa Anda diem aja dari tadi? Hey, Fadil. Kalau ke Caca, ini siapa nih yang paling dukungannya paling kuat? Caca sih tiga-tiganya dukungannya kenceng banget. Miss Tata, Renal tuh udah kayak saudara sendiri. Kalau Bu Nana tuh kayak ibu di grup kami gitu kan. Ah, Sampai pas ada yang sakit tuh Bu Nana selalu kayak ngasih obat, ngerawat kami gitu. oke. Miss Nona ini mengharukan banget ya, ya kan? Aduh, aduh dia sedih banget. Aku ngerasa kayak lagi di acara tali kasih ini. Aduh. Ngebahas ringan, profil tokoh inspiratif, ngerepotin. Assalamualaikum, halo semuanya. Ketemu lagi bareng Ali Amanda Anwar di Ngerepotin, podcast inspiratif anak Medan. Hari ini tau gak sih, weh? Studio Ngerepotin tuh rame banget di sini. Nanti aku bakal ceritain ada apa di sini. Tapi sebelumnya, aku pengen ingetin ke kalian untuk subscribe channel ini. Ada gambar lonceng di sampingnya. Kalian klik tombol loncengnya supaya kalian tetap update sama video-video terbaru yang diupload oleh Ngerepotin Medan. Oke? Dan ini ngomong-ngomong kemeriahan dan kehebohan kita yang di studio ini rame banget asli. Hari ini kita mengundang anak-anak SMP Harapan 1 Medan. Dan mereka ini anak-anak SMP yang berprestasi karena baru aja pulang dari Bangkok mengikuti kegiatan Bangkok International Intellectual Property Innovation and Technology Exposition. Panjang banget nggak tuh namanya ya? Ini mereka ngapain sih di sana? Pasti kita penasaran kan ya? Langsung aja deh. Kita sapa anak-anak SMP Harapan 1 Medan. Halo. Halo. Boleh disapa dulu dong warga kerepotan kita. Warga Medan, warga kerepotan, WhatsApp. Ini yang Ali ceritain tadi. Wes. Rame banget di studio hari ini kan. Boleh dong dikenalin dulu satu-satu namanya mulai dari kakak cantik di samping sini. Halo, nama saya Fatimah Sazia, biasa dipanggil si Jia. Zia. Oke, ada siapa di sebelahnya? Halo, nama saya Fadil Muhammad Syafiq Lubis, biasa dipanggil Fadil. Fadil. Halo Fadil. Yang di sampingnya? Halo, nama saya Raditya Putra Salim, panggil aja saya Radit. Panggil aja Bang Radit. Oke, di sebelah Bang Radit ada siapa? Halo, nama saya Miesha Kenzi Kisina atau bisa dipanggil Caca. Caca, ada Caca. Halo Caca. Nama Di saya, sampingnya nama saya Muhammad Rais Akbar Arabi Nasution, biasanya dipanggil Rais. panggil Rais. Rais. Halo Rais. Ini rekan-rekan sebaya aku semua ya, warga kerepotan ya. Nah ini kita mau ngobrol, kalian baru pulang dari sebuah event di Bangkok. IPTEX, panjang banget tadi namanya ya. Ceritain dong ke aku, IPTEX itu apa sih? IPTEX tuh singkatnya tuh gini Kak, itu kayak semacam lomba inovasi. Ya, itu dari berbagai negara itu dipertandingkan gitu inovasinya. Dan semuanya itu pasti kan inovasi kan positif. Ada yang misalnya kalau misalnya contoh kita kan tentang Vivo Bites ya. Vivo Bites itu kan cookies dari tepung tulang ikan. Nah, nanti dari kelompok-kelompok lain tuh ada tuh misalnya kalau nggak salah kemarin ada Bath Bomb ya dari Oh iya. Dari Pasar. Bali. Itu bikin apa mereka? Bikin kayak sabun. Oh, Buat bikin ganti sabun. Bath bomb. Bad Bomb. Oke, yang buat ini ya. Dari sisi tulang ikan tulang. kerang. Oh, oke. Ini concernnya memang tulang ikan. Oh, kebetulan aja. Oke. Dari tulang ikan bisa bikin itu juga ya? Bisa. Bagiannya ada Keren banget. Oh, jadi itu banyak banget inovasi yang ada di sana dan kalian timnya namanya apa?
Vibo Bites. Oke, jadi kalian tim Vibo Bites ini ikutan IPTEX itu dari berbagai macam latar belakang ya. Ini keren banget loh warga kerepotan karena kegiatan ini kan terbuka untuk umum ya. Jadi semua orang boleh ikutan dan kalian ini melawan orang-orang dari latar belakang berbeda ya. Ada anak SMA, ada anak kuliahan juga ya. Dan kalian pulang-pulang bawa medali apa? Silver. Perak. Tuh dia, dapat silver coba di sana ya kan. Keren banget. Jadi kalian ini tadi bikin Vibo Bites. Itu apa tuh? Vibo Bites itu apa tuh? Nah, Vibo Bites ini tuh cookies pelengkap. Dia itu dibuat dari tepung tulang ikan, di mana itu tinggi protein, fosfor, sama kalsium. Nah, yang di situ itu bisa ngebantu anak-anak balita untuk mencegah stunting. Oke, ini kan usia berapa sih sebenarnya? Kan kok udah kepikiran untuk mencegah stunting di usia yang sangat muda ini gitu? Karena tingginya stunting di Indonesia itu Mm-mm. nanti menghambat generasi emas Indonesia. Oke, jadi kalian pengen ambil andil ya, Iya. langsung dibikin solusinya. Oke, jadi bikinlah si Vibo Bites ini. Iya. Ini udah apa namanya udah dibikin, habis itu mau dibikin apa namanya dibikin banyak nggak sih kemarin itu? Banyak. Kami buat pertama untuk tester untuk guru-guru itu pun masih masuk part trial dan error. Mm-mm. Kami dapat masukan dari guru-guru yang bisa lah teksturnya terlalu crunchy atau masih belum cocok atau layak dikonsumsi sama anak-anak balita. Sampai kami produksi banyak juga untuk jadi tester waktu di booth BTEC kemarin. Jadi Oke. dicobain sama pengunjung-pengunjung. Mm-mm. Terus gimana respon pengunjung-pengunjung di sana? Alhamdulillah mereka suka sih. Oh, Katanya yang tekstur dari tepung ikannya kan lumayan crunchy tuh. Jadi kayak fun experience gitu waktu makan. Oke, tapi tetap cocok untuk anak-anak balita ya. Bisa Jadi dong. memang targetnya untuk anak-anak yang di golden age. Yes. Yes. Oke, jadi kalau misalnya di luar dari golden age, misalnya anak-anak di atas 5 tahun tuh gimana? Tetap bisa sih. Tetap bisa Bisa makan sih, sih. Kak. Oh iya, bisa dikonsumsi sama siapa aja, tapi lebih oke kalau untuk anak-anak yang di usia balita. Oh, Yes. balita. Itu suka bingung deh anak-anak zaman sekarang tuh pikirannya tuh luar biasa ya. Itu dia kayak mikirin urusan gizi ya, dari SMP udah mikirin urusan gizi gitu ya kan. Berarti ini memang concernnya untuk stunting. Yes. Yes. Oke, kalau gitu. Aku mau bilang apa ya? Aku speechless. Ya gimana dong? Aduh, keren sih kalian. Jadi kalau misalnya bikin itu kan banyak percobaannya, trial and error gitu. Boleh dong di-share ke kita apa aja sih trial dan errornya selama pengerjaan itu? Kalau selama pengerjaan untuk tepung tulang ikan tuh ada beberapa miscommunication di antara kita. Nah, Ada yang tulang ikannya digoreng, dipanggang, direbus. Nah, padahal sebenarnya tuh tulang ikannya harus disisihkan dulu dagingnya semua sampai benar-benar habis sisa tulangnya doang. Setelah itu dijemur, lalu kita blender, kita ulek juga bahkan agar bisa halus dan dicampur ke tepung tulang ikannya. oke. Nah, Jadi kalau misalkan trial error pas membuat cookiesnya, itu pertama kali kami bikin terlalu bateri ya Kak ya. Sampai pas kita kasih ke guru-guru itu pada bilang, terlalu bateri, terlalu berminyak, terlalu lembek, terlalu crunchy, bahkan terlalu lepes atau terlalu gendut gitu cookie-nya. oke, jadi bikin Iya. itu berapa lama sih prosesnya kalian itu bikin trial and error dan sampai itu bikin jadi sebuah Vibo Bites itu berapa lama prosesnya? Perfectingnya itu dari bulan 12 sampai Itu research dulu berarti. Researchnya itu sekitar bulan 11. Mm-mm. Kami eksekusi mulai baking produknya itu bulan 12 sampai bulan 1. Oke, itu berarti sekitar Sekitar 3 bulanan. 3 bulanan. bulan. Keseluruhan. Oke, sampai Keseluruhan. jadi produk Vibo Bites itu gitu. Itu tuh mikirin packagingnya, bentuknya segala Udah. macam. Iya, ya itu udah selesai. termasuk 3 bulan tuh semuanya. Udah selesai semuanya, habis ikut kompetisi. Yes. Yes. Oke, 3 bulan aja. 3 bulan itu bisa dimanfaatkan untuk ngeriset ya. Habis itu bikin sebuah produk. 3 bulan kita ngapain warga kerepotan? Ayo. 3 bulan kita manfaatkan buat apa? Coba pikir-pikir lagi ya. Tapi ceritain dong proses kalian itu ikut kegiatan IPTEX ini. Kegiatannya itu kami awalnya itu kan dipanggil sama guru-guru. Mm-mm. Awalnya ini kami belum tahu nih IPTEX ini tuh apa, karena belum pernah kayak dikasih tahu diinfoin tentang lomba-lomba seperti itu. Awalnya ini kami diseleksi, dipanggil dari 7 kelas 7, 8, 9, semua digabung dalam ruangan. Diseleksi mana yang lebih paling pantas lah dan layak untuk join kompetisinya. Nah, alhamdulillah terpilihlah kami 7 ini. Kami kurang 2 orang karena kakak kami udah lulus. Sudah 2 Oke, orang. itu Iya. namanya siapa? Kak Safika dan Kak Siva. Apa dulu dong? Mereka lagi di Semansa. Oh iya, Kak Syafika dan Kak
Siva. Kak Syifa, halo, dari Semansa ya mereka ya. Iya. Oke, itu tim Fibobat juga, berarti bertujuh Iya, kemarin kami ya. bertujuh kemarin. Oke, habis seleksi. Habis seleksi, itulah mulai perkenalan produknya itu. Awalnya kami itu cuma riset dalam tepung tulang ikannya. Masih bingung cara kayak gimana ya supaya cocok untuk dikonsumsi sama anak balita. Makanya kami kepikiran buat jadi cookies. Udah sebenarnya ada beberapa yang udah meneliti seperti itu, tapi mereka belum pernah menggunakan tulang ikan patin. Kami kemarin risetnya juga lumayan lama untuk menemukan ikan patin ini, paling cocok berarti. Oke, jadi berarti habis seleksi bikin produknya. Research dulu baru di bikin riset dulu. produk. Riset. Oke, berarti memang dari sekolah ya, informasinya dari sekolah berarti. Iya, Iya. media aja. Jadi dipilih, kan memang aktif ya di sekolah untuk ikut kegiatan-kegiatan Olimpiade gitu sebelumnya. Lumayan. Iya, aktif, Gitu. lumayan. Sering. Aktif juga Oke. sih. Jadi memang sebelumnya kalian ikut Olimpiade apa yang terakhir ini sebelum ke IPTEX? Matematika sih Kak. Iya. Saya Olimpiade saya. Olimpiade posisi. Oh, oke, baik. Jadi kalau misalnya ini masih berhubungan dengan ini nggak sih, hitung-hitungan nggak sih? Takaran sih sebenarnya ya. Bikin takaran itu kan harus dihitung-hitung ya. Iya. Itu gimana mastiin supaya gizinya itu sesuai gitu? Kami melakukan research. Kami tes uji lab. Oke, labnya di sekolah. Enggak, labnya itu di Badan Standarisasi Industri Oke. di Medan. Heeh. Jadi dicek di situ. Berarti itu udah memenuhi semua gizi yang dibutuhkan untuk pencegahan stunting. Iya. Apa aja sih itu yang diperlukan? Biasanya kan ada 3 pokoknya ya, fosfor, kalsium, sama protein. Alhamdulillah di cookies kemarin itu kami udah uji, udah melengkapi 3-tiganya. Udah ada fosfornya melengkapi, proteinnya melengkapi, dan kalsiumnya juga melengkapi. Oke, jadi lulus uji sensor dari sekolah ya kan. Berangkatlah kalian ke Thailand. Bangkok, Thailand. Berapa lama di sana? 10 hari. 10 hari itu kalian ngapain aja? 10 hari. 4 harian ya Kak kita di BTEC. 4 harinya kami di BTEC sibuk pokoknya. Hektik kali di situ Itu ngapain ngurus-ngurus. aja? Pertama Nyiapin itu, booth segala macam. iya, pertama yang nyiapin booth. Terus itu kami menyambut lah yang datang-datang pengunjungnya. Kami dapat dari Afrika, dari Timur Tengah juga. iya, dari Iran, Irak, banyak pokoknya dari semua. Alhamdulillah mereka semua suka cookiesnya. Oh, ya kan. Terus habis itu Mereka juga kaget kok bisa sih tulang ikannya itu nggak amis sama sekali. jadi nggak berasa kayak tulang ikan ya. Iya. Cuma kriuk-kriuk gitu. Oke. Crunchy. Nanti kita bagiin ya tipsnya. Iya. Semua Siap. tulang ikan Oke, dari anak-anak oke. SMP ya kan. Jadi banyak yang datang ke boothnya kalian menyambut inilah ya para tamu-tamu dari berbagai negara. Itu gimana sih rasanya? Ini pengalaman pertama nggak sih buat kalian? Ya, Iya, fun pertama experience pokoknya. Oke, itu gimana tuh perasaannya? Kami dapat teman juga. Ada yang kemarin dapat teman dari Taiwan, ada yang dari Korea. Sempat mutualan juga di Instagram. Aku mau dong mutualan di Instagram sama kalian. Boleh dong. Walaupun nggak ikut kompetisi. Pengunjungnya tuh baik-baik banget, alhamdulillah juga ramah, kayak menerima, oh enak ya, kok bisa ya nggak kerasa tulang ikannya. Kami ya cukup senang dengarnya, karena kami juga udah lama researchnya Oke. untuk itu. Itu 4 hari pertama kalian sibuk nyiapin boothnya. Iya. Habis itu selanjutnya? Liburan, jalan-jalan liburan. ke Thailand. Kami kayak unexpected gitu loh, kami kira bakal banyak gitu Belanja, harinya. Rupanya cuma 4 hari gitu Sisanya kan. mau ngapain? Iya, Belanja, kami Have juga fun. ke pantai. Ke pantai. Buka just tip nggak sih kalian itu? Gimana sih? just Wah, tip. aku nggak tahu just tip apa kalian? Just tip skincare, Tip tofu itu. Itu kan? Ih, Thai tea. Thai tea. Banyak. apa sih yang paling seru di sana? Kegiatan di sana paling seru apa pas liburannya? Kalau menurut saya waktu naik kapal betul-betul Di kayak, pantai. wish. Oke. Kalau abang apa pengalaman paling serunya selama di sana? Ya sama. Speedboat tuh. Oke. Speedboat. Kenceng banget. Tapi yang paling seru sebenarnya liburannya apa? Ininya sih, expo-nya sih. Expo-nya seru. Dua-duanya kayaknya seru ya. Ada plus minusnya, tapi kayaknya itu yang bikin seru sih ya. Iya, saling melengkapi lah Saling gitu Kak. melengkapi. Iya. Oke. Nagi nggak sih ikut-ikut expo begitu? Lagi Suka. Seru. Berarti udah kepikiran selanjutnya mau ngapain gitu? Udah ada. Cepet banget. Cepet banget. Aku rasa kan pulang dari sana tuh langsung ngobrol di pesawat ngobrol gitu ya. Kayak kita bikin ini lagi. Nggak usah tulang ikan deh kayaknya.
tulang apa gitu ya kan. Iya. Apa sih yang lain yang bisa diolah lagi tulang yang lain? Mhm. Tulang ayam Kira-kira. gitu ya kan. Bisa diolah. Iya. Ini masih berhubungan dengan tulang-tulang nggak sih proyek kalian selanjutnya? Sebenarnya Enggak. Nanti ditunggu ya. Iya. tunggu ya. Iya. Warga kerepotan ini belum boleh di-spill. Ini kalau kalian mau tahu nih proyek selanjutnya dari anak-anak SMP Harapan 1 ini apa? Mungkin ini akan di-share di sosial medianya kalian ya kan. Tapi kalian juga harus follow sosial medianya Ngerepotin. Ada apa aja kalau sosial media? Sosial media, Instagram, Facebook, YouTube, YouTube, TikTok. Ya itu aja. Kami sampai TikTok aja kami punya semuanya. Twitter kayaknya anak-anak zaman sekarang jarang main Twitter ya. Nggak sering. Oh sering? Saya sih nggak main Twitter. Kalian main Twitter? Enggak. Saya juga nggak sering juga ya. Oh iya. Iya. Masih ada yang main Twitter ya anak muda zaman Masih. sekarang? Masih. Itu biasanya orang-orang jadul sih yang main Twitter. Enggak masih muda. Sebaya. Lupa tadi. Kita tekan sebaya ya bener ya. Iya. Tapi ini bikin sebuah produk baru rame-rame nih kan. Itu kan pasti ada huru hara ya yang terjadi pas Iya. proses pembuatannya. Itu gimana kalian menyatukan chemistry kalian? Kalau awalnya tuh kami tuh kayak lumayan awkward sih Kak. kan Soalnya kayak baru nggak kenal saling kan? kenal. Iya, soalnya kami beda-beda kelas juga. Beda-beda. 7-8 Ada nggak sih pengalaman serunya gitu pas bikin itu? Banyak. Dong. Dong. Kalau diceritain semua sih kayaknya nggak cukup ya. Yang paling seru deh, yang paling seru. Yang paling seru sih Proses pembuatan sih, Kak. proses Itu apa pembuatan tuh yang paling seru dari proses pembuatannya? tulang ikannya sih Kak. Soalnya kan kayak yang tadi saya bilang ada yang digoreng. Oke, itu Direbus, dikasih tadi ya kan? Dan Coba Kak, siapa yang goreng? Pasti Anda. Wajahnya pasti sudah mencerminkan tahu nggak gerak-gerik tulang yang ikan yang paling bagus tulang ikan siapa? pasti Anda dong. Udah kebaca. Terus yang ngerebus itu siapa idenya? Yang ngerebus tuh kalau itu semua sih Kak. Soalnya Oh, harus direbus, oh, memang dikeringkan harus lagi. direbus. Akhirnya menemukan sebuah formulanya memang harus direbus gitu. Iya. Ada yang lebih aneh lagi nggak sih kegiatan kalian selama bikin itu prosesnya? Bikin itu kami sampai ketinggalan ujian kadang-kadang harus Oke. bikin produknya itu. Ada juga kemarin peristiwa chopper Kak. Choppernya, Apaan itu? aduh keras banget suara kami langsung teriak satu. Dikirain meledak gitu coba. Kencang banget suaranya ya kan. Oh itu dicoper ininya. Iya, dicoba Banyak terus prosesnya. diulek lagi, dihalusin lagi. Biar benar-benar Oke. halus. Biar Kak. benar-benar bisa nyatu ke dalam tepungnya gitu. Oke, jadi memang prosesnya sekompleks itu dan kalian baru kenal ya kan, bikin sebuah produk. Ini memang baru kenal banget kalian pas project itu. Iya. Iya. Ada kami sekelas sih Kak. Ya, Jadi kita ya berdua udah sekelas. lumayan kenal. Tapi ini kan ada yang beda-beda kelas Iya. kan. Iya. Nah itu gimana? Maksudnya pas miskomunikasi, tuh kan, kenapa digoreng? Ya, ada dong Kak. Pasti siapa lagi kalau bukan Anda pelakunya kan? Jadi mas ada gitu nggak sih kayak sebel-sebelan gitu? Gimana sih cara biar kompak nih satu tim gitu? Kita kan pengen tahu juga ya, mungkin warga-warga kerepotan juga punya tim ya yang baru-baru dibikin. Gimana sih biar bisa kompak terus habis itu bisa bikin sebuah produk tuh dengan berhasil gitu? Bawa have fun aja sih Kak Iya. sebenarnya. Fun. Pokoknya Bawa positive fun. thinking aja. Kalau misalnya kayak mereka buat sebel ya udah kasih tahu aja tapi baik-baik. Jangan Oke. sampai gak enak hati, jangan sampai mereka juga ikut kesel. Jangan sampai berantem sih, Kak. Ya, Iya, ampun, dia ya. Jangan sampai berantem sih. Itu yang paling penting. berkumpul sekelompok, diskusikan bareng-bareng gitu. Oke, boleh dong simulasiin kalau pas siapa tadi? Rais. Rais menggoreng itu kalian kayak mana reaksinya? Kayak mana ya? Ih kok digoreng kayak. Ada gitu juga rupanya ya. Ampun, maafkan saya. Maafkan saya. Berarti emang adegannya senatural itulah ya. Iya. Abang bilang, Rais, kenapa digoreng? Nggak gitu ya? Enggak. Enggak dong Kak, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa menuju Orang deadline itu, mandan Kak. ini. Benar. Oh di dalam itu pun juga terjadi itu ya. Baik kalau gitu. Jadi prosesnya ada lagi nggak sih yang lebih seru-seru lagi di dalam ininya? Nggak bisa. Proses pembuatannya pasti banyak banget kan. Pas episode error-errornya tuh apa aja sih yang terjadi gitu? Selain chopper meledak tadi ya kan? Desainnya sih Kak, desainnya tuh lumayan rumit. Nah itu mikirin desain tuh. Desain itu kan, Desain. desainnya akhirnya berbentuk ikan. Ikan. Iya. Oke, ini mikirin desainnya itu berapa lama? Dan itu brainstormingnya gimana kalian? Kalau mikirin ide ya cuma 3 hari, eksekusinya baru 2 minggu. 2 mingguan, ya. Iya. Itu ada yang ngasih ide, oh kayaknya kita mau bentuk love gitu. Mau bentuk star gitu. Itu gimana tuh? Ada, saya lumayan experience lah dalam kayak media editing gitu-gitu. Jadi yang nge-handle edit kayak packaging, logo sama tulisannya saya. Oke, Sama berarti yang- dibantu guru. bimbing. Oke, Zia yang ngurusin untuk desain dan Iya. bentuk-bentuknya. Hmm. Kalau Caca kemarin
Cacat yang menemukan nama Fibobas, terus kayak warna-warnanya juga, logo ikannya juga. Oke, ini Logo ikannya kami berdua. Iya, kami Oke. berdua hari pertama langsung gambar. Iya. Oke, langsung biar ada logonya ya kan. Kalau Rais kemarin tugasnya ngapain di dalam tim? Kalau tugasnya sih Kak, lebih ke bahannya seperti kayak tulang ikan gitu kan. Itu kan kemarin kan Ikan sempat yang miskom digoreng. juga Kak. Nah, itu Langsung bakal- mau fix gitu. Itu bakal dibahas sampai setahun ke depan loh. Tulang ikan digoreng itu bakal Bawa-bawa dibahas. terus tuh Kak. Jadi kemarin Rais ngapain tuh tugasnya? Ya itu tadi Kak, selain bahan. bawa bahan. Yang nyiapin bahan. Hmm. Oke, itu tugasnya Rais. Ya. Kalau tugasnya Fadil, Sebagian ada bawa bahan, bawa bahan lah bawa buat diri. Bawa apa lagi? Bawa semangat di grup. Oh iya, ini yang paling semangat. Yang paling fun sih, kayak yang paling Paling lucu, fun. yang suka ngelawak di grup sih. Kenapa Anda diem aja dari tadi? Hey, Fadil. Jadi memang tugasnya membawa suasana ya. Iya. Ya. Kalau Bang Radit. Radit, Bawa badan juga. bawa badan juga. Badan juga sama yang bikin kami ketawa sih mereka berdua. Oh, itu fungsi kalian memang luar biasa. Karena kalau misalnya moodnya berantakan ya kan nggak jadi Vibo Bites, ya kan? Apa kelakuan Anda yang Anda bikin di sana? Thank you ya Dil. Thank you ya. Terima kasih dulu dong ke Fadil. Makasih Fadil. Makasih, Fadil Fadil. udah bikin kami ketawa Sama, selama Kak. kegiatan Ini di selain sana. bikin ketawa, dia juga yang program aplikasi kami. Iya. Oh iya. Prototipenya dia yang bikin. Dia buat Oke. aplikasinya. Ini perbuatannya apa? Idenya dari mana tuh? Oh, idenya seharusnya kita kan cuman bikin kayak demo dan tentang mengawasin bayi begitu. Jadi habis itu dibikinlah sebuah apa namanya? Aplikasi monitoring. Monitoring Aplikasi monitoring untuk untuk melihat pertumbuhan anak kita bayi yang stunting itu, mengecek apakah dia stunting atau tidak, kurang gizi atau tidak gitu Iya. Kak. bisa dicek Keren gitu. banget. Ini aplikasinya bisa kita akses. Oh, belum. Belum. Sebentar. Maaf, aku pikir itu udah terjadi. Masih demo. Keren Masih banget demo, dong Kak, oke. kalau udah jadi kami. Ayo dong, siapin dong. Itu berapa Ini lama? emang bagian dari rencana kita ke depan. Iya. Oh, yang kalian rahasiakan tadi itu. Itu juga rupanya ada prototipe ini juga. Ada. Oh, jadi bakal dibikin aplikasinya nanti. Jadi pas udah orang konsumsi Vibo Bites, bakal dicek secara berkala. Iya. Iya. Oke. Dan yang bikin aplikasinya adalah Radit. anak SMP kelas 8. 8. Mengerjakan prototipe dia masih kelas 7 Kak. Masih kelas 7. Masih kelas 7. Kelas Masih 7. baru-baru masuk. Masih baru. Masih fresh. Tapi Masih suka- muda. masih Muda. udah tua banget sekarang kok. Tapi emang suka IT. Oh, bukan, itu belajar sendiri. Belajar. Masya Allah, memang dia mengejutkan ya dari tadi ya bilang-bilang ya. Yang suka baca buku ya, yang suka IT ya kan, luar biasa. Radit, kita tunggu loh aplikasinya Iya, selesai. siap. Kalau Fadil suka nonton stand up comedy? Nggak terlalu suka Nggak terlalu sih. suka, emang udah komedi banget ya dia. Bawaan lahir Kak. Oh, iya. Itu genetis kayaknya ya. Jadi Fadil memang bikin suasana paling fun ya. Iya. Apa aja sih perbuatan yang di luar Nurul gitu, ada nggak sih? Aduh. Waktu di Thailand pernah sih dia tiba-tiba ngelilitin kepalanya sendiri pakai selimut. Itu Terus digoyang-goyang. Terus digoyang-goyangin. Kami kan awal lagi bahas produk Vivo Bites untuk hari buka bus selanjutnya. Kami tuh sekalian nunggu guru-guru kami balik kan, Iya. jadi diskusi. Dia sempat-sempatnya ngambil satu pen rendang, terus dimakan langsung kayak gini sambil selimut diginiin ke matanya. Kami tuh posisinya juga lagi ngantuk-ngantuknya kan Kak. Iya, jadi iya sih, langsung kebangun. butuh ini ya, Hiburan. energi ya, butuh hiburan memang. Terima kasih Fadil. Thank you Fadil. Tapi seru ya kalau ada Fadil. Kayaknya setiap geng itu harus butuh Fadil satu ya. Iya, harus. Setiap time of Fadil. Fadil, seru nggak sih ikut sama mereka? Atau ngerasa aku harus lucu terus nih gitu? Ada beban nggak sih? Ungkapin aja Fadil. Nggak ada kamu bilang beban aja. sih. Nggak ada beban ya? Gak ada beban. Fun nggak sih ikutan kegiatan kayak gini buat kalian? Fun sih. Fun, bawa aja Fun enjoy-nya. banget. Tapi kan kalau kalian kan masih muda banget, tapi pasti bakalan mikir, oh kayaknya aku pengen ikut Olimpiade Sains, pengen ikut Olimpiade ini gitu. Ada ini nggak sih ke distract sama keinginan-keinginan kalian yang lain gitu?
Ada dong, Ada, pasti ada. Pasti ada, Pasti tapi ada. emang harus fokus ke Kami IPTEK coba dulu. fokus. Oke, walaupun kalian punya impian yang lain, tetap harus fokus ngerjain Vibo Bites ini dulu ya. Ujian aja kami nggak belajar Kak. Dia nggak belajar tuh. Gak belajar tapi tetap lulus. Baik, pengen ria aja gitu ya, pengen menyombongkan diri sih sebenarnya mereka ini. Tapi ini seru banget ya warga kerepotan. Karena anak-anak SMP sekarang juga memang punya pemikiran yang luar biasa banget ya, mikirin gizi ya kan di usia yang sangat muda banget. Ini aku luar biasa ngerasa apresiasi banget lah buat kalian gitu. Kalian keren banget. Kalau kata Ariel Noah, kalian tahu Ariel Noah tahu nggak sih? Tahu. Aku takut merasa ketuaan. Kalian luar biasa gitu. Pernah dengar nggak sih? Enggak, udah nggak apa-apa sudah jawab. Oke, baik. Aku mau nanya selanjutnya. Oke, ini kan kalian bikin sebuah project yang kayaknya bukan project anak SMP ya. Ini berat banget projectnya kan. Pasti kan butuh bimbingan ya dari segala macam pihak gitu. Nah, ini Alia mau nanya. Ini siapa yang bimbing kalian gitu selama pengerjaan project ini? Alia mau nanya ke Zia dulu. Kalau sama saya tiga-tiganya penting banget, Bu Nona, Miss Tata, Sir Ainal. Masing-masing ada perannya, Kak. Oke, itu Nggak ngapain bisa aja? dibilang berjasa si paling ini enggak. Kalau Bu Nona, selama saya kesusahan, dia yang ngebantu, dia yang nge-support saya. Miss Tata juga sering nanyain kabar saya, proposal apa, cerita, dan lain-lain. Sir Ainal itu sampai malam-malam, jam 2, jam 3, kami sampai Google Meet untuk ngebahas materinya. Oke, semangat banget berarti ya. Kalau Fadil? Semua guru harapan support kami sih Kak. Oke, gimana tuh supportnya? Ya salah satunya jaga nilai kami. Itu making ya, Fadil ya. Tapi terutama yang tiga guru ini Kak. Itu yang mana tuh? Seraina, Miss Tata, Bu Nona. Oke, jadi mereka juga ngasih support yang Iya. lebih dari menjaga nilai ya. Oke. Kalau Radit, yes. Tiga-tiganya sangat berjasa. Masya Allah. Apalagi Serainal memotivasikan saya setiap hari. Apa sih kata Sir Ainal buat Radit? Harus tunjukin potensial. Oke, itu yang paling diingat ya. Ya. Oke, kalau ke Caca, ini siapa nih yang paling dukungannya paling kuat? Caca sih tiga-tiganya dukungannya kenceng banget. Miss Tata, Sir Ainal tuh udah kayak saudara sendiri. Kalau Bu Nana tuh kayak ibu di grup kami gitu kan. Sampai pas ada yang sakit tuh Bu Nona selalu kayak ngasih obat, ngerawat kami gitu. Oke, Miss Nona ini mengharukan banget ya, ya kan? Aduh, aduh dia sedih banget. Aku ngerasa kayak lagi di acara tali kasih ini. Aduh, aduh. Ini Miss Nona terima kasih banyak loh. Ini sangat menyentuh anak-anak loh. Yang dibuat nggak cuma Miss Nona ya, semua guru-guru tuh memang menyentuh banget ya supportnya buat kalian ya. Yang terakhir aku mau tanya, biarkan teman kita sedih-sedih dulu. Kalau misalnya kan tiga-tiga ini menurut saya itu kan sangat-sangat penting kan. Tapi dia ada peran masing-masing. Kalau misalnya Bu Nona itu kayak leadernya gitu Kak. Oke, Leadernya gitu. Kalau misalnya saya itu kayak orang yang paling peduli sama saya gitu Kak. Oke. Kalau selain hal itu orang yang paling serius gitu Kak. Fokus banget gitu. Oke, fokus banget untuk supaya kalian tetap ada di project ini, keep in track ya. Ya. Aduh, terima kasih ya. Terima kasih loh buat guru-guru SMP Harapan 1. Terima kasih banyak. Aku langsung buyar gitu rasanya. Karena semengharukan itu ya, support guru-guru buat kalian. Oke, nih aku mau nanya nih ke kalian. Kalian kan udah bikin sebuah produk, Vibo Bites ya kan? Nah, ini kan sayang banget rasanya kalau nggak diproduksi secara massal. Ada nggak sih niatan kalian untuk memproduksi ini Ya, di jumlah yang banyak gitu? kita Gimana banyak. Kita di masa depan mau memproduksi massal tapi pasti banyak halangan. Seperti investor, dana, dan banyak lagi. Kita butuh banyak support. Oke, butuh banyak support ya. Iya. Tapi akan diproduksi secara massal Ya, ya. itu rencana kita untuk ke depannya. Oke, berarti kita butuh investor-investor yang peduli ini ya. Buat warga kerepotan yang mungkin kalian ada yang peduli dengan Vibo Bites ini ya kan. Siapa tahu kalian pengen buat investasi ya di produk ini. Kalian bisa banget investasi di kemana nih ngelapornya? Kalau misalnya ada yang mau investor jadi investor kalian Radit dong. langsung ke Instagramnya Radit ya nantinya. Ntar kita tag Instagram Radit di sini ya. Disebutin ya Radit. Siap. Oke. Ini selain kendala masalah dana dan investor, apalagi nih yang bikin Vibo Bites belum bisa diproduksi secara massal? Kalau kendala sih
selain sekolah sama dana ya, itu mungkin kayak kita kayak belum siapnya aja sih Kak. Oke. Belum siap aja, jadi kita tinggal prepare lah. Formulanya bakal diperbaiki lagi nanti, akan Iya. dibikin yang lebih lebih seru Lebih lagi gitu. Seru, lebih perfect Lebih gitu. perfect lagi. Iya. Oke. Ditunggu kehadiran Vibo Bites ya dalam jumlah banyak di toko-toko kesayangan kalian. Iya. Tapi ini kita seru banget ngobrol sama anak-anak SMP Harapan 1 Medan ya. Kalian luar biasa sih anak-anak SMP sekarang. Ini aku pengen kalian juga ngasih semangat yang sama nih buat warga-warga kerepotan yang masih SMP juga mungkin ya kan. Aku pengen kalian ini ngasih sepatah dua patah buat anak-anak muda Medan lah. Aku pengen dari Zia dan dari Cece. Dari Zia dulu. Oke. Wesep, warga Medan, warga kerepotan. Walaupun kalian sering scroll-scroll IG, mau ngomong baca-baca TikTok apalah itu. Tetap sering kalian belajar ya, jangan malas-malas. Paham? Paham. Paham. Kalau dari Caca ada yang mau tambahin? Ada. Wesep, warga Medan, warga kerepotan. Kalian boleh mager-mager, tidur-tidur, nggak apa-apa. Asalkan ingat waktu, bersih-bersih. Janganlah kalian tidur-tiduran aja. Kasih paham mereka semua. Paham. Iya. Kita pahamnya ke kamera tengah boleh nggak sih? Oke. 1, 2, 3 ya. Paham. Oke. Moga-moga dengan energi paham tadi warga Medan, warga kerepotan paham semua ya sama maksudnya kalian. Anak-anak keren, terima kasih banyak loh udah datang ke Studio Ngerepotin hari ini. Semoga apapun rencana kalian ke depan nanti bisa berjalan lancar. Kalian sehat-sehat terus. Terus habis itu seru terus ya, solid terus kaliannya. Tolong dong bikin kegiatan yang lebih seru dari ini lagi ya. Menggebrak Siap. Kota Medan, mengharumkan nama Kota Medan ke dunia. Dunia. Siap. Oke, terima kasih sudah berkunjung semuanya. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Warga-warga kerepotan, seru banget ketemu sama anak-anak SMP yang memang mereka ini punya semangat bikin inovasi yang luar biasa ya. Kalian waktu SMP kelas 2, kelas 3 tuh ngapain sih? Coba dong kita ini jadi bahan kontemplasi ya kan. Ini buat teman-teman semuanya, buat warga Medan, warga kerepotan. Saya juga pengen ingetin ke kalian, kalau misalnya nih ada orang-orang atau tokoh inspiratif lainnya yang kalian pengen kita undang di Studio Ngerepotin, tinggal tulis aja di kolom komentar. Kami pengen diundang ini dong ke Ngerepotin, boleh banget. Nah, kita ketemu lagi di Ngerepotin selanjutnya. Terima kasih banyak buat yang udah nonton. Kita ketemu lagi next time. Bye-bye. Ngerepotin. Ngebahas ringan profil tokoh inspiratif.